Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, Bapak Ibu guru semuanya, kembali lagi bersama saya Ana Andriani di Belajar Bersama Menghadapi UP Matematika. Hari ini kita akan membahas beberapa soal yang kita semua berharap bahwa soal itu bisa menjadi pengetahuan kita untuk mempersiapkan Bapak Ibu yang akan menghadapi UP Matematika begitu. Untuk waktu yang terdekat adalah UP di angkatan keempat ya, tanggal 12 Desember nanti. Saya doakan semoga Bapak Ibu semua yang menempuh UP pada tanggal tersebut bisa sukses dan lancar gitu dan akhirnya bisa lulus. Oke, langsung saja tanpa berpanjang lebar gitu ya. Langsung kita bahas gitu ya sebelum anak saya bangun. Jadi kita selesaikan video ini sampai akhir. Farhan ingin memberi hadiah kepada teman-temannya. Masing-masing mendapat 1 pensil dan 1 karet penghapus. Untuk keperluan itu, Farhan membeli pensil dan karet penghapus sama banyak. Nah, ini pensil dan penghapusnya harus sama banyak. Farhan membeli kedua barang tersebut ke toko bintang. Toko bintang menjual kedua produk tersebut dalam kemasan, tidak melayani pembelian ecer. Kemasan A seharga 11.500 berisi 5 pensil dan kemasan B seharga 6.250 rupiah berisi 3 karet penghapus. Jika total pembelian kemasan A dan kemasan B itu 263.000, maka kemasan A yang dibeli oleh Farhan sebanyak berapa? Oke. Kita buat ringkasannya dulu. Jadi, kemasan A itu isinya adalah 5 pensil. Nah, 5 pensil. Harganya adalah 11.500. Kemudian kemasan B itu isinya 3 penghapus. Nah, 3 penghapus harganya adalah berapa? 6.250 begitu ya. Nah, di sini Farhan mau memberikan hadiah pada teman-temannya, masing-masing dapat 1 pensil, 1 penghapus gitu ya. Oh ya, ini garisnya kurang panjang. Masing-masing dapat 1 pensil, 1 penghapus. Berarti jumlah yang harus dibeli Farhan itu itemnya harus sama. Kalau ini 3 pensil, 3 penghapus, berarti kita cari KPK-nya kan 15 ya. Nah, berarti dalam satu paket pembelian Farhan harus beli 15 begitu. Maka di sini ini kita kalikan 3, yang ini kita kalikan 5 begitu. Sehingga ini jadi berapa? Kalau kemasan A kita beli 3, berarti kan di sini ada nanti 15 pensil. Nah, 15 pensil itu harganya adalah 11.500 kali 15 itu berapa ya? Berapa nih? Berarti 34.500 ya. 34.500 rupiah. Kemudian yang ini kalau kita beli 5, ini saya kasih kurung aja ya biar tidak bingung. Nah, berarti 15 penghapus harganya 6.250 kali 5 berarti 31.250 rupiah begitu ya. Jadi istilahnya dalam satu paket gitu ya, satu paket yang berisi 3 kemasan A, 3 kemasan A dan 5 kemasan B gitu ya. 5 kemasan B itu harganya adalah berapa nih totalnya nih? Totalnya adalah 65.750 rupiah gitu ya. Jadi satu paket itu harganya sekian. Nah, di sini apa nih? Jika total pembelian kemasan A dan B adalah 263.000 gitu. Berarti kemasan A yang dibeli Farhan berapa? Jadi kalau satu paket yang isinya 3A dan 5B itu sekian. Nah, berarti kalau uangnya itu 263.000. Nah, itu beli berapa paket? Ya kita bagi aja 750 gitu. Nah, ini dapatnya adalah 4 ya. Nah, berarti kan 4 paket gitu. Nah, 4 paket. Kalau satu paket
pertanyaannya kan kemasan A ya. Nah, satu paket A-nya 3, berarti kalau 4 paket berarti berapa? Nah, ininya adalah 4 kali 3, yaitu 12 paket A, begitu. Berarti jawabannya yang ini, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, diikuti alur pikirnya. Nanti suatu ketika dapat soal yang semacam ini, misalkan loh ya, misalkan, berarti kan sudah bisa gitu. Kemudian, ini juga ada soal lagi, tetapi setipe dengan soal yang pertama ini, tetapi bentuknya berbeda. Yang ditanyakan berbeda. Perlu kita bahas? Nah, bahas ya. Oke. Mehmet ingin memberi hadiah pada teman-temannya masing-masing satu pensil, satu penghapus, sama nih gitu. Untuk keperluan itu, Mehmet membeli pensil dan penghapus sama banyak, sama kayak tadi ya. Mehmet membeli kedua brand di toko ABC, konsepnya sama. Langsung kita ringkas ya, Bapak Ibu ya. Oke, innalillahi, maaf. Pensil saja tuh. Apa nih? Berarti kemasan A itu isinya 5. Jadi pertanyaan bedanya apa sih? Bedanya adalah di sini yang diketahui adalah selisih total. Nah, selisih total pembelian kemasan A dan kemasan B begitu. Oke. Jadi paket A tadi isinya adalah 5 pensil. Harganya Rp11.750. Kemudian paket B itu isinya 4 penghapus, harganya 8.500 begitu. Ya, kayak tadi ya KPK, berarti kita kalikan 4, ini kita kalikan 5. Berarti di sini dapat 20 pensil ya kan? 20 pensil dengan harga 4 kali 11.750. Nah, berapa nih berarti? Berarti itu 44.000 ditambah 3.000 ya, berarti 47.000 gitu. Nah, berarti 47.000, 47.000. Kemudian yang ini berarti kan 20 penghapus, 8.500 kali 5 berarti 40.000 tambah 2.500 berarti 42.500 ya gitu. Kemudian ini, jadi istilahnya satu paket ini ya. Jadi kan dia belinya adalah ini. Jadi satu paket. Nah, satu paket pembelian yang isinya 4 kemasan A dan 5 kemasan B. Nah, itu totalnya adalah berapa nih? 89.000 gitu ya, 89.000. Nah, dalam satu paket pembelian ini selisih kemasan A dan B, selisih kemasan A dan B itu adalah berapa? 4.500 ya, 4.500 kan selisihnya ini. Nah, jadi dalam satu paket itu selisih antara kemasan A dan kemasan B itu 4.500. Nah, sekarang jika diketahui selisih total pembelian kemasan A dan B itu 9.000, nah berarti dia beli berapa paket? Nah, berarti kan dia belinya 2 paket ya, kalau 2 paket begitu. Pertanyaannya total harga. Kalau satu paket harganya segini, kalau 2 paket berarti 89.000 kali 2 gitu. Berapa nih? 1.617.78. Ini kalau dijumlah ada 5-nya ya, ini berarti 500. Sorry. Ya, ini 500, berarti ini ya. Saya hapus saja biar bentuknya bagus gitu. Ini jumlahnya tadi saya salah. Ini ada 500-nya, ini 500 dikali 2 berarti 179.000. Iya, nanti kalau saya salah hitungan tolong diperbaiki ya Bapak Ibu ya. Saya biasa salah gitu. Oke, selanjutnya. Ini sepasang keluarga muda mengundang 4
orang teman kantor untuk makan bersama di satu rumah makan. Dulu saya pernah bikin soal semacam ini tapi beda gitu. Saya pernah menjelaskan bikin video tapi beda. Jadi tolong diamati dulu. Apa bedanya? Jika istri selalu duduk di kiri suami, kemudian mereka mengelilingi meja yang ada di rumah. Oh, berarti ini kasus apa? Nah, kita harus tahu kasus permutasi siklik gitu. Siklik atau siklis ya, intinya itu. Yang rumus dasarnya itu adalah n-1 faktorial. Taunya siklis dari mana sih? Nah, pokoknya ini kalau mengelilingi meja, mengelilingi ya, seperti itu permutasi siklik. Nah, kita lihat dulu n-nya berapa. Mengundang 4 orang teman sekantor. Terus berarti kan n-nya 4 ditambah istri selalu duduk bersama suami. Berarti istrinya sama suaminya itu dihitung 1 ya, gitu. Karena kalau istrinya ke sana, suaminya ke sana. Nah, jadi mereka satu paket gitu. Berarti n-nya 5. Nah, ini berarti n-1 faktorial gitu. Berarti 5 kurangi 1 faktorial. Nah, perlu dikali 2 tidak? Tidak usah. Kenapa? Karena istri selalu duduk di sebelah kiri suami. Berarti kan nggak pindah-pindah gitu. Bukan sekedar istri di sebelah suami. Kalau di sebelah berarti kan bisa kanan, bisa kiri. Tapi ini kan dia bilang kiri gitu. Berarti nggak usah dikali 2. Berarti 4 faktorial ya. 4, 3, 2, 1. Berapa ya? 12 kali 2, 24 gitu. Tolong nanti kalau perhitungannya salah saya dikoreksi gitu. Nah, seperti itu idenya. Jadi, tahu dulu nih, ini kali 2 atau enggak, seperti itu. Kemarin juga saya buat soal yang itu loh, ada anak di tengahnya gitu kan. Nah, kalau ada anak di tengahnya, istri bisa pindah-pindah tempat dengan suami, berarti kan bisa dikali 2. Kalau untuk kasus ini tidak perlu kali 2. Kenapa? Karena istri selalu duduk di sebelah suami gitu. Oke, lanjut. Soal berikutnya. Suatu roket mainan meluncur dari permukaan tanah dengan kecepatan ini. Oke. Jika saat waktu 4 detik roket mainan mencapai ketinggian 80. Roket mainan tersebut kembali ke permukaan tanah pada saat sekian detik. Pernah dibahas ya, tapi kita ulangi, siapa tahu bermanfaat gitu. Oke, gini ya, ini di tanah. Terus kemudian roketnya kan dari tanah, berarti bentuknya seperti ini ya, seperti persamaan kuadrat gitu. Oke, kecepatan. Jadi kita ini ngomongin tentang ketinggian ya. Nah, berarti HT, HT itu adalah integral dari VT, teman-teman ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, kita integralkan integral dari AT plus 60 DT gitu. Berarti berapa? Setengah AT kuadrat ditambah 60T plus C gitu ya. Nah, ini HT. Tapi kita lihat dia kan pas di tanah, dia dari tanah ya. Ketika di sini itu kan ketika T-nya 0 belum meluncur, ketinggiannya kan juga 0. Berarti kan ini 0, 0, 0, nah, maka C-nya juga 0. Berarti kita bisa menulis HT sama dengan setengah AT kuadrat ditambah 60T. Nah, sudah selesai karena C-nya 0 gitu ya. Oke, ini HT. Nah, sekarang oh, A-nya belum tahu nih. Nah, A-nya belum tahu. Kita lihat di sini ada keterangan saat T-nya 4 di sini hanya 80 gitu ya. Berarti ketika hanya 80, T-nya 4 nih. Berarti setengah kali A kali 4 kuadrat ditambah 60T begitu. Ini 4 kuadrat kan 16 nih, bagi 2 berarti 8A ditambah 60T, ini 80. Berarti 8A sama dengan, kok T-nya kan 4 ya, ini tadi ya, yuk kita ganti 4. Lupa nggak tak ganti 4. Twing. Udah ya. Oke, di sini tadi 4, sininya 4, 240 pindah ke sini negatif, berarti ini negatif 160 ya, Bapak Ibu ya. Nah, berarti ini ketemu A sama dengan minus 20. A-nya ketemu minus 20. Nah, langsung kita masukkan ke sini gitu ya. Nah, berarti HT sama dengan tadi kan setengah AT kuadrat ditambah 60T ya.
Nah, berarti A-nya kita masukkan. Berarti setengah kali min 20 kali T kuadrat ditambah 60T. Gitu. Berarti berapa nih? Min 10T kuadrat ditambah 60T. Ini adalah HT, rumus ketinggian. Pertanyaannya adalah roket mainan tersebut kembali ke permukaan tanah. Yuk, kembali ke permukaan tanah itu berarti kan di sini ya. Di sini ya. Nah, di sini hanya adalah 0 juga kan. Ketinggiannya 0 kan. Ya, berarti ini kita 0 kan. Berarti min 10T kuadrat ditambah 60T sama dengan berapa? 0. Kita faktorkan. Kita keluarkan min 10T kuadrat. Kita keluarkan min 10T-nya ya. Gitu. Berarti tinggal apa nih? Ini tinggal T ya. T, kemudian ini min 6 gitu. Berarti T-nya 0 atau T-nya adalah 6. Nah, di sini berarti kembali ke tanah ketika T-nya berapa? 6. Kok enggak 0? 0 tuh di sini loh. Nah, di sini ya. Nah, di sini di 0 itu ketika belum diluncurkan gitu. Ketika kembali berarti yang di sini yang T sama dengan 6 gitu. Oke ya, bisa dipahami bahwa ini kalau ada yang tanya bisa di kolom komentar saja gitu. Oke, lanjut. Nah, ini pernah bahas juga, cuman yang belum pernah lihat videonya, mari kita saksikan bersama. Yang sudah lihat juga tidak apa-apa, kita kembali bahas ini, begitu. Oke, diketahui dua barisan aritmetika. Di situ ada XI, ada YI dengan ini dengan X1, X2 ini, Y1, Y2 ini. Kemudian A itu adalah himpunan yang memuat 150 suku pertama dari barisan XI dan B adalah himpunan yang memuat 150 suku pertama dari barisan YI. Pertanyaannya adalah banyaknya anggota irisan A dan B gitu ya. Banyak anggota A iris B. Gitu. Berarti kita data dulu nih. Anggota A-nya berapa begitu ya. A-nya adalah ini X ya, berarti ini. Kita buatin dulu serat. Berarti kan 2, 7, terus apa lagi nih berarti 9. Kok 9? Ini berarti bedanya berapa? 5 ya, berarti 12. Nah, 12 titik-titik gitu kan sampai 150 suku pertama. Berarti di sini adalah U150. U150 ini A-nya berapa? A-nya kan 2, B-nya adalah 5 ya. Nah, berarti ini A plus N-1 kali B. Berarti A-nya 2 ditambah N-nya 150 kurangi 1 jadi 149 dikali B. B-nya adalah 5. Berarti ini 2 ditambah 745 ya. 745. Berarti ini 747. Berarti di sini adalah 747 gitu ya suku terakhirnya. Kemudian yuk yang himpunan B. Kita data juga B itu isinya apa sih? Y1-nya 3, 3, kemudian Y2-nya 6. 6, terus kemudian berarti berapa nih? 3, 9, terus 12, dan seterusnya sampai suku terakhir adalah suku ke U150 juga gitu kan. Nah, di sini A-nya adalah 3, kemudian B-nya juga adalah 3. Berarti A plus N-1 kali B-nya yaitu 3 ditambah 149 kali 3. Berarti kan 150 kali 3 berarti 450 ya gitu. Berarti di sini adalah 450 begitu ya. Nah, ini adalah himpunan A dan himpunan B. Yang irisannya mana sih? Irisan itu berarti kan yang sama ya. Di sini misalkan ini 12, kemudian ada nanti suku berikutnya gitu ya. Berarti saya bisa nulis begini. Irisannya berarti kan A iris B. Nah, itu kan berarti 2. Kemudian di A iris B ini Bapak Ibu A-nya kan 12. B-nya adalah KPK-nya antara B1 dan B2. Berarti B-nya 15 gitu. Nah,
12 ini sampai suku terakhir. Nah, ini ada berapa N begitu kan? Nah, ada berapa? Nah, karena irisan A iris B itu kan berarti anggota A dan anggota B. Di sini maksimal anggota B 450. Berarti kan UN. Nah, di sini UN-nya kan di sini pasti kurang dari 450 ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya langsung aja nih. UN kurang dari 450 berarti A plus N-1 kali B kurang dari 450. Nah, nanti kita cari bilangan bulat yang paling dekat di sini. A-nya 12, N-1 kali 15 kurang dari 450. Berarti 12 ditambah 15N dikurangi 15 kurang dari 450. Nah, berarti berapa nih? 15N kurang dari, ini kan min 3 pindah sini, 4 5, 3 ya. Berarti N-nya kurang dari 30, sekian. Nah, berarti N-nya berapa nih? Bilangan bulat yang paling mendekati 30, sekian. Berarti ini A iris B itu ada 30 gitu. Oke Bapak Ibu, cukup dulu ya beberapa yang bisa kita bahas. Semoga UP-nya lancar. Jangan lupa berdoa dan minta didoakan oleh teman-teman dan keluarga Bapak Ibu juga. Semoga lancar, semoga barokah ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.